الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا
شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Beberapa Jumat yang lalu, saya telah menyampaikan pembahasan awal tentang Fatah Mekah. Dan pada hari ini saya akan menjelaskan lebih rinci tentang hal ini. Mengenai latar belakang terjadinya, telah dijelaskan bahwa penyebab langsung peristiwa ini adalah karena kaum Quraisy telah melanggar perjanjian yang dibuat di Hudaybiyah. Dan dengan sifat penuh ketakaburan, mereka berkata kepada utusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kami mengakhiri perjanjian dan akan berperang melawan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika berita ini sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengarahkan perhatian ke Mekah. Rincian pelanggaran perjanjian mereka adalah bahwa ketika perjanjian Hudaybiyah dibuat, salah satu syaratnya adalah kabilah Arab manapun yang ingin, mereka boleh membuat perjanjian dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan siapapun yang ingin, mereka boleh membuat perjanjian dengan kaum Quraisy. Jadi, Banu Bakar dan Banu Khuza'ah yang tinggal di sekitar tanah suci Mekah, di antara mereka Banu Khuza'ah membuat perjanjian dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sementara suku Banu Bakar membuat perjanjian dengan kaum Quraisy, sehingga kedua suku tersebut terlindungi dari pertempuran satu sama lain. Pada masa jahiliyah, pernah terjadi perselisihan antara Banu Khuza'ah dan Banu Bakar, di mana Banu Bakar membunuh seorang anggota Banu Khuza'ah, dan Banu Khuza'ah membunuh 3 orang dari Banu Bakar di wilayah Mekah. Kemudian Banu Bakar dan Banu Khuza'ah masih ada dalam keadaan seperti itu, yaitu perselisihan di antara mereka masih ada ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus. Ketika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mendakwakan diri, semua orang menjadi sibuk dengan urusan Islam. Hal baru muncul di hadapan mereka dan mereka mulai membicarakannya, sehingga mereka berhenti bertikai satu sama lain. Akan tetapi, kebencian dan kemarahan masih ada dalam hati mereka. Ketika bulan Sya'ban, tahun 8 Hijriah, perjanjian Hudaybiyah telah berlalu selama 22 bulan, seorang anggota Banu Bakar menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan menyanyikan syair penghinaan, seorang pemuda dari Banu Khuza'ah mendengarnya. Lalu ia memukul orang itu dan memecahkan kepalanya. Peristiwa ini menyebabkan pertengkaran antara kedua suku, padahal permusuhan yang sudah ada sebelumnya berhenti sementara. Orang dari Banu Bakar yang menulis syair penghinaan tersebut adalah anggota keluarga Banu Nafasah dari Banu Bakar. Ketika penyair itu dilukai oleh pemuda Banu Khuza'ah, Banu Nafasah dari Banu Bakar meminta bantuan senjata dari Quraisy untuk melawan Banu Khuza'ah. Quraisy menyetujui untuk membantu mereka, kecuali Abu Sufyan yang tidak dimintai pendapat dan tidak mengetahui tentang hal ini. Ada pendapat bahwa Abu Sufyan telah dimintai pendapat tetapi ia menolaknya. Maksudnya menolak untuk berperang. Meskipun demikian, Quraisy tetap membantu mereka dengan senjata, kuda, dan
prajurit. इन सब ने Mereka semua lalu menyerang Banu Khuza'ah secara diam-diam दिफा न कर सके। agar mereka tidak dapat mempertahankan diri. Banu Khuza'ah yang telah merasa aman karena perjanjian dan mereka tidak waspada. Sementara Quraisy, Banu Bakar dan Banu Nafasah berjanji untuk bertemu di tempat yang bernama Watir. Ini adalah daerah rendah di Mekah yang terletak di barat daya Mekah dan berada di perbatasan Tanah Suci, sekitar 16 km dari Mekah. Rumah-rumah Banu Khuza'ah berada di tempat ini. Mereka, yakni para penentang, bertemu di sana pada waktu yang ditentukan. Para pemimpin Quraisy menyamar dan menutupi wajah mereka. Di antaranya adalah Safwan bin Umayyah, Ikrimah bin Abu Jahal, Huwaitib bin Abdul Uzza, Syaibah bin Utsman, dan Mukriz bin Hafas. Mereka semua ditemani oleh hamba sahaya mereka. Dan pemimpin Banu Bakar, Naufal, juga hadir bersama mereka. Saat itu Banu Khuza'ah sedang tidur nyenyak di malam hari. Mereka tidak waspada dan ada dalam ketenangan. Kebanyakan dari mereka adalah anak-anak, wanita, dan orang-orang yang lemah. Orang-orang Quraisy dan Banu Nafasah pun menyerang mereka dan mulai membunuh orang-orang, hingga beberapa dari mereka melarikan diri ke perbatasan Tanah Suci Mekah. Banu Khuza'ah berkata kepada pemimpin Banu Bakar, Naufal bin Muawiyah, "Wahai Naufal, sekarang kami telah memasuki Tanah Suci. Kami memohon kepadamu demi Tuhanmu." Maka Naufal dengan sangat sombong menjawab, "Hari ini tidak ada lagi sembahan." Dan mereka pun terus melanjutkan pembunuhan dan penjarahan bahkan di dalam Tanah Suci. Banu Bakar membunuh 20 orang dari Banu Khuza'ah pada hari itu. Kemudian Quraisy pun pada akhirnya merasa malu dan khawatir atas perbuatan mereka sendiri. Mereka mengetahui bahwa tindakan mereka telah melanggar perjanjian yang ada antara mereka dan Rasulullah SAW. Suhail bin Amr berkata kepada Naufal, "Kamu tahu dengan baik bahwa kami telah bergabung denganmu dan teman-temanmu dalam membunuh orang-orang. Kamu telah melakukan pembantaian terhadap mereka dan ingin membunuh orang-orang yang tersisa. Tetapi kami tidak akan mengikutimu dalam hal ini, biarkan mereka pergi." Akhirnya Naufal pun melepaskan mereka dan mereka pun pergi. Haris bin Hisham dan Abdullah bin Abi Rabi'ah bersama-sama pergi menemui Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amr dan Ikrimah bin Abi Jahal, dan dengan keras menegur mereka karena membantu Banu Bakar melawan Banu Khuza'ah. Berkata, "Apa yang telah kalian lakukan? Kalian sesungguhnya memiliki perjanjian, yakni apa yang telah kalian lakukan telah melanggar perjanjian antara kalian dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Haris bin Hisham datang kepada Abu Sufyan dan memberitahukan apa yang telah dilakukan oleh kaumnya. Setelah mendengar hal ini, Abu Sufyan berkata, "Ini adalah kejadian yang aku tidak terlibat di dalamnya, tetapi aku juga tidak bisa lepas tangan. Ini sangat buruk. Demi Tuhan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti akan berperang melawan kita sekarang." Abu Sufyan juga mengatakan, "Istriku Hindun telah memberitahuku bahwa ia melihat mimpi yang mengerikan. Ia melihat sungai darah mengalir dari arah Hajun, sebuah gunung yang berjarak 1,5 mil dari Baitullah ke arah lembah Muhasab, dan mencapai Khandamah. Khandamah adalah gunung terkenal di Mekah, di jalan menuju Mina, dan orang-orang membencinya, yaitu mereka sangat ketakutan dengan darah yang mengalir itu." Alhasil, Allah Ta'ala juga memberitahu Rasulullah SAW secara kasyaf tentang peristiwa serangan terhadap Banu Khuza'ah ini. Ummul Mukminin, Hazrat Maimunah binti Haris, menuturkan Rasulullah SAW melewatkan malam bersama. Beliau bangun untuk berwudu, untuk solat. Beliau berada di tempat wudu ketika saya mendengar beliau mengucapkan labbaik, 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 yakni aku hadir, aku hadir, aku hadir.
sebanyak 3 kali. Kemudian beliau juga mengucapkan nusirta, nusirta, nusirta. Engkau telah ditolong, engkau telah ditolong, engkau telah ditolong, sebanyak 3 kali. Hazrat Maimunah menuturkan, ketika beliau selesai berwudu dan kembali, saya bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Anda mengucapkan labbaik 3 kali dan nusirta 3 kali. Apakah ada seseorang yang sedang berbicara dengan Anda? Ada seseorang dari Banu Khuza'ah yang memanggil saya untuk meminta bantuan sambil mengucapkan syair rajas untuk melawan Banu Bakar. Jadi ini adalah pemandangan kasyaf. Dan beliau bersabda bahwa Quraisy telah membantu Banu Bakar bin Wa'il melawan mereka. Kemudian di suatu subuh, seorang membaca syair ini, Ya Rabbi inni nasyidun Muhammada, hilfa abina wa abihil atlada. Wahai Tuhanku, aku mengingatkan Muhammad tentang perjanjian yang dibuat antara nenek moyang kami dan nenek moyangnya yang terdahulu. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa pada pagi hari setelah kejadian antara Banu Nafasah dan Banu Khuza'ah yang terjadi di tempat Watir, Rasulullah SAW bersabda kepada Hazrat Aisyah, wahai Aisyah, telah terjadi suatu peristiwa di kalangan Banu Khuza'ah. Hazrat Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, apakah orang-orang Quraisy akan berani melanggar perjanjian yang ada antara mereka dengan Anda? Padahal peperangan telah membinasakan mereka sebelumnya. Rasulullah SAW menjawab, mereka telah melanggar perjanjian itu untuk suatu hal yang telah Allah Ta'ala kehendaki. Hazrat Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, apakah ada kebaikan dalam hal ini? Beliau menjawab, ya, ada kebaikan di dalamnya. Artinya ini adalah kehendak Allah Ta'ala agar mereka melanggar perjanjian dan kemudian mendapatkan hukuman atas perbuatan ini. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu juga menyebutkan peristiwa ini. Dengan cara beliau menulis, Hazrat Maimunah berkata, suatu malam ketika tiba giliran saya, Rasulullah SAW tidur di rumah saya. Ketika beliau bangun untuk salat tahajud, saat berwudu beliau berbicara dan saya mendengar suara beliau mengucapkan labbaik, labbaik, labbaik. Setelah itu beliau mengucapkan nusirta, nusirta, nusirta. Hazrat Maimunah berkata, ketika beliau keluar, saya bertanya, wahai Rasulullah, apakah ada seseorang yang datang dan sedang berbicara dengan Anda? Beliau menjawab, ya, dalam pemandangan kasyaf, ada suatu utusan dari Bani Khuza'ah yang muncul di hadapanku dan mereka terus berteriak bahwa kami memohon kepada Muhammad demi Tuhannya. Kami telah membuat perjanjian dengan engkau dan nenek moyangmu, dan kami telah terus membantumu, tetapi orang-orang Quraisy telah mengkhianati kami dan menyerang kami pada malam hari, ketika sebagian dari kami sedang sujud dan sebagian lagi sedang ruku. Mereka membunuh kami. Sekarang kami datang untuk mencari pertolonganmu. Singkatnya, Rasulullah SAW bersabda, saya melihat seorang laki-laki dari Khuza'ah berdiri. Ketika orang itu muncul di hadapanku secara kasyaf, saya berkata, labbaik, labbaik, labbaik 3 kali. Kemudian saya berkata, nusirta, nusirta, nusirta juga 3 kali. Kemudian Hazrat Aisyah berkata bahwa pada hari yang sama, di pagi hari, Rasulullah SAW datang ke rumahku dan beliau bersabda, telah terjadi peristiwa berbahaya dengan Banu Khuza'ah. Hazrat Aisyah berkata, saya memahami bahwa peristiwa berbahaya dengan Banu Khuza'ah ini hanya bisa terjadi karena mereka berada di perbatasan Mekah dan penduduk Mekah yang memiliki perjanjian dengan Banu Bakar telah menyerang Banu Khuza'ah. Saya berkata, wahai Rasulullah, apakah mungkin setelah begitu banyak sumpahnya, orang-orang Quraisy melanggar perjanjian dan menyerang Banu Khuza'ah? Beliau menjawab, iya, sesuai dengan hikmat Allah Ta'ala, mereka melanggar perjanjian ini. Dan hikmat ini adalah bahwa Rasulullah SAW tidak diizinkan untuk menyerang. Tetapi dengan pelanggaran perjanjian ini, maka izin telah diberikan. Hazrat Aisyah berkata, saya bertanya, wahai Rasulullah, apakah hasilnya akan baik? Beliau menjawab, ya, hasilnya akan baik.
Dalam rinciannya tertera, setelah tindakan kejam Banu Bakar dan Quraisy, Amr bin Salim berangkat bersama 40 penunggang kuda dari Banu Khuza'ah untuk meminta bantuan dari Rasulullah SAW. Pemimpin Banu Khuza'ah, Budail bin Waraqah Khuzai, juga berada bersama rombongan ini. Mereka menjelaskan secara rinci kepada Rasulullah SAW tentang musibah yang mereka hadapi dan bagaimana orang-orang Quraisy telah membantu Banu Bakar melawan mereka dengan senjata-senjata, prajurit dan kuda, serta bagaimana Safwan, Ikrimah dan pemimpin-pemimpin Quraisy lainnya telah ikut serta dalam pembantaian ini. Saat itu Rasulullah SAW sedang berada di masjid bersama para sahabat. Setelah mereka selesai berbicara, pemimpin Khuza'ah Amr bin Salim berdiri dan membacakan beberapa syair, yang diantaranya adalah, Ya Rabbi inni nashidu Muhammada hilfa abina wa abihi al-atlada. Wahai Tuhanku, aku mengingatkan Muhammad tentang perjanjian yang dibuat antara para pendahulu kami dan para pendahulunya. Rasulullah SAW bersabda, Amr bin Salim, engkau akan dibantu. Diriwayatkan dari Hazrat Abdullah bin Umar, ketika rombongan Banu Khuza'ah tiba di hadapan beliau bertanya kepada mereka, menurut pendapat kalian, siapa yang melakukan kezaliman ini? Mereka menjawab, Banu Bakar. Beliau bertanya, apakah semua Banu Bakar? Mereka menjawab, tidak. Banu Nafasah yang dipimpin oleh Naufal bin Muawiyah. Beliau bersabda, ini adalah salah satu suku dari Banu Bakar. Setelah Banu Khuza'ah menceritakan semua kejadian kepada Rasulullah SAW, beliau bersabda, kembalilah dengan berpencar. Sekarang saat kalian kembali, janganlah pergi bersama-sama dalam bentuk kafilah, tetapi pergilah secara terpisah. Beliau mengatakan ini agar tidak ada yang mengetahui bahwa mereka telah bertemu dengan beliau. Beliau ingin agar masalah ini menjadi rahasia, maka Banu Khuza'ah pun kembali dengan berpencar. Beberapa dari mereka mengambil jalan ke arah pantai, sementara beberapa lainnya, termasuk Budail bin Waraqah, pergi melalui jalan biasa. Hazrat Aisyah menuturkan, beliau SAW menjadi sangat marah karena permasalahan Banu Ka'ab dengan Banu Khuza'ah. Saya tidak pernah melihat beliau begitu marah sebelumnya. Diriwayatkan dari Hazrat Ibnu Abbas, ketika beliau mendapat kabar tentang kejadian Banu Khuza'ah, beliau SAW bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, aku akan melindungi mereka dari segala hal, sebagaimana aku melindungi keluarga dan rumah tanggaku. Rincian Ghazwah ini dijelaskan oleh Hazrat Muslim Maud radhiyallahu taala anhu dengan cara beliau bersabda, pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah SAW berangkat untuk perang terakhir yang akan menegakkan Islam di tanah Arab. Rincian peristiwa ini adalah sebagai berikut. Pada waktu perjanjian Hudaybiyah, telah diputuskan bahwa suku-suku Arab boleh bergabung dengan penduduk Mekah jika mereka ingin, atau bisa bergabung dengan Rasulullah SAW jika mereka ingin, dan bahwa selama 10 tahun, kedua belah pihak tidak diizinkan untuk berperang satu sama lain, kecuali jika salah satu pihak melanggar perjanjian dengan menyerang pihak lain. Di bawah perjanjian ini, suku Banu Bakar bergabung dengan penduduk Mekah, dan suku Khuza'ah bergabung dengan Rasulullah SAW. Kaum kafir Arab jarang memperlihatkan ketaatan pada perjanjian, terutama dalam menghadapi umat Muslim, karena Banu Bakar pernah memiliki perselisihan lama dengan Banu Khuza'ah. Dan setelah beberapa waktu berlalu sejak perjanjian Hudaybiyah, maka mereka berunding dengan penduduk Mekah, mengatakan bahwa Banu Khuza'ah telah menjadi lengah karena perjanjian tersebut, dan sekarang adalah kesempatan untuk membalas dendam. Maka dari itu, kaum Quraisy Mekah dan Banu Bakar bersama-sama menyerang Banu Khuza'ah di malam hari dan membunuh banyak dari mereka. Ketika Banu Khuza'ah mengetahui bahwa orang-orang Quraisy telah melakukan serangan ini bersama dengan Banu Bakar,
mereka segera mengirim 40 orang dengan unta-unta cepat ke Madinah untuk memberitahukan tentang pelanggaran perjanjian ini dan meminta Rasulullah SAW bahwa sesuai dengan perjanjian bersama, sekarang menjadi kewajiban beliau untuk membalas serangan mereka dan menyerang Mekah. Ketika rombongan ini tiba di hadapan Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Kesedihanmu adalah kesedihanku, aku teguh pada perjanjianku." Dan beliau bersabda, "Awan yang sedang menurunkan hujan di hadapanmu ini, jadi saat itu sedang turun hujan, maka demikian juga pasukan Islam akan segera tiba untuk membantumu." Menurut suatu riwayat, beliau SAW mengutus Hazrat Damrah kepada kaum Quraisy dan meminta mereka untuk memilih salah satu dari 3 hal. Pertama, membayar diat atau uang tebusan untuk orang-orang Banu Khuza'ah yang telah terbunuh, atau menyatakan pemutusan hubungan dengan Banu Nafasah, atau membatalkan perjanjian Hudaybiyah. Inilah 3 hal tersebut. Hazrat Damrah pergi kepada mereka sebagai utusan Rasulullah SAW. Hazrat Damrah mendudukkan unta beliau di dekat pintu Masjidil Haram dan masuk ke dalam. Kaum Quraisy berada di tempat mereka masing-masing saat itu. Hazrat Damrah memberitahu mereka, "Saya adalah utusan Rasulullah SAW," dan menyampaikan pesan Rasulullah SAW. Qardah bin Amr berkata, "Jika kami membayar diat untuk orang-orang Banu Khuza'ah yang terbunuh, maka kami tidak akan memiliki gandum dan ternak lagi, karena membayar diat untuk begitu banyak orang yang telah terbunuh membutuhkan jumlah yang sangat besar. Adapun mengenai pemutusan hubungan dengan Banu Nafasah, tidak ada suatu suku di Arab pun yang menghormati Baitullah seperti halnya mereka, dan mereka adalah sekutu kami. Kami tidak akan berpisah dari mereka selama ini ada bersama mereka. Ya, kami akan berperang melawan Muhammad SAW." Ia berkata, "Kami akan berperang, oleh karena itu kami akan mengakhiri perjanjian, yaitu perjanjian Hudaybiyah." Hazrat Damrah kemudian kembali kepada Rasulullah SAW dan memberitahukan beliau tentang jawaban kaum Quraisy. Alhasil kemudian kaum Quraisy menyesali tindakan mereka dan mengutus Abu Sufyan kepada Rasulullah SAW. Mengenai kedatangan Abu Sufyan, Allah Ta'ala telah mengabarkan Rasulullah SAW sebelumnya bahwa Abu Sufyan akan datang. Oleh karena itu, sesuai dengan kabar dari Allah Ta'ala ini, maka Rasulullah SAW pun memberitahu orang-orang, Abu Sufyan datang untuk memperbaharui perjanjian damai. Dalam rinciannya tertera, Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat sebelum kedatangan Abu Sufyan ke Madinah. Beliau bersabda, "Abu Sufyan akan datang kepada kalian. Dia akan meminta agar perjanjian diperbaharui dan perdamaian diperpanjang. Tetapi dia akan kembali dengan kekecewaan. Tidak ada permintaannya yang akan dikabulkan." Dalam sebuah riwayat disebutkan, Haris bin Hisham dan Abdullah bin Abi Rabi'ah pergi menemui Abu Sufyan. Mereka berkata, "Perdamaian sangatlah penting dalam hal ini. Jika ini tidak diselesaikan, Muhammad SAW beserta para sahabatnya akan menyerang kita." Maka kemudian Abu Sufyan bersama budaknya berangkat dengan 2 unta. Ia melakukan perjalanan dengan cepat dan tiba di Madinah. Pertama-tama ia pergi ke rumah putrinya Ummu Habibah yang merupakan istri suci Rasulullah SAW. Abu Sufyan bermaksud duduk di tempat tidur milik Rasulullah SAW. Tetapi Hazrat Ummu Habibah melipatnya. Abu Sufyan berkata, "Wahai putriku, apakah tempat tidur ini tidak layak untukku atau aku tidak layak untuknya?" Hazrat Ummu Habibah menjawab, "Ini adalah tempat tidur Rasulullah SAW. Anda adalah seorang musyrik dan orang yang tidak suci. Aku tidak suka Anda duduk di tempat tidur Rasulullah SAW." Ia berkata, "Wahai putriku," Abu Sufyan berkata, "Wahai putriku, setelah kepergianku engkau telah dipengaruhi oleh kejahatan." Ummu Habibah menjawab, "Tidak, sebaiknya Allah telah memberiku petunjuk kepada Islam. Dan wahai ayahku, Anda adalah pemimpin dan kepala suku Quraisy. Bagaimana mungkin Anda menunda untuk menerima Islam?" Jadi ia mentabligi ayahnya. "Anda menyembah berhala yang tidak dapat mendengar maupun melihat." Abu Sufyan bangkit dari sana dan pergi menemui Rasulullah SAW. Beliau saat itu berada di masjid. Ia berkata, "Wahai Muhammad SAW, aku tidak hadir pada saat perjanjian Hudaybiyah.
Mohon perbaharui perjanjian ini dan mohon perpanjang batas waktunya untuk kami. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, Abu Sufyan, apakah engkau datang hanya untuk ini? Ia menjawab, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah telah terjadi sesuatu dari pihakmu? Ia menjawab, kami berlindung kepada Tuhan. Kami masih berpegang pada perjanjian Hudaibiyah. Dia telah berbohong. Kami tidak membuat perubahan apapun di dalamnya. Nabi SAW bersabda, kami juga tetap berpegang pada perjanjian dan perdamaian itu. Kami juga tidak membuat perubahan apapun. Terhadap perjanjian yang ada itu, kami tidak mengadakan perubahan apapun. Abu Sufyan terus mengulangi perkataannya, tetapi Nabi SAW tidak memberikan jawaban kepadanya. Ia lalu pergi kepada Hazrat Abu Bakar dan berkata kepadanya, tolong sampaikan kepada Muhammad SAW atau umumkanlah perlindungan dari pihakmu kepada semua orang. Hazrat Abu Bakar menjawab, perlindunganku berada di bawah naungan perlindungan Rasulullah SAW. Kemudian Abu Sufyan mendatangi Hazrat Umar dan berbicara dengannya seperti yang ia sampaikan kepada Hazrat Abu Bakar. Lalu ia pergi kepada Hazrat Utsman dan berkata, tidak ada yang lebih baik dalam hal menjaga hubungan kekeluargaan daripada engkau. Tolong perpanjanglah batas waktu perdamaian dan perbaharuilah perjanjian. Sahabatmu tidak akan menolak perkataanmu. Hazrat Utsman menjawab, perlindunganku berada di bawah perlindungan Rasulullah SAW. Kemudian pergi kepada Hazrat Ali dan berkata, wahai Ali, engkau adalah kerabat terdekatku. Aku datang untuk suatu urusan penting dan aku tidak ingin pulang dengan tangan kosong. Tolong berikan rekomendasi untukku ke hadapan Muhammad SAW. Hazrat Ali menjawab, celakalah engkau, Abu Sufyan. Hazrat Ali melanjutkan, celakalah engkau. Ketika Rasulullah SAW telah bertekad untuk sesuatu, maka kami tidak memiliki kemampuan untuk berbahas dengan beliau. Kami tidak memiliki kekuatan untuk itu. Abu Sufyan berkata kepada Hazrat Ali, wahai Ali, keadaanku semakin sulit, berilah aku saran. Hazrat Ali menjawab, demi Allah, aku tidak mengetahui jika ada sesuatu yang bisa memberimu manfaat. Tetapi engkau adalah pemimpin Bani Kinanah. Berdirilah dan umumkan perlindungan di tengah orang-orang. Kemudian kembalilah ke kotamu. Abu Sufyan pergi ke Masjid Nabawi dan berkata, wahai manusia, aku telah mengumumkan perdamaian di antara orang-orang. Menurutku, kalian tidak akan melanggar perjanjianku. Dia lalu datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, wahai Muhammad SAW, aku telah mengumumkan perdamaian di antara segenap orang. Beliau SAW menjawab, wahai Abu Hanzalah, ini hanyalah engkau yang mengatakan, yakni kami tidak mengatakan apa-apa tentang hal ini. Ini adalah ucapan sepihak darimu. Kemudian ia naik ke atas untanya dan pergi pulang. Menurut satu riwayat, ia juga berbicara dengan Hazrat Fatimah agar memberikan rekomendasi, tetapi ia juga meminta maaf. Dan dengan demikian Abu Sufyan kembali dengan gagal. Ketika Abu Sufyan kembali kepada kaumnya dan menceritakan seluruh kejadian, mereka juga mencela Abu Sufyan. Engkau tidak membawa kabar baik apapun. Hazrat Muslim Maud juga menjelaskan hal ini dari sudut pandang sejarah. Beliau menulis, orang-orang Mekah mengutus Abu Sufyan ke Madinah agar dengan cara apapun mencegah umat Muslim dari melakukan serangan. Setelah tiba di Madinah, Abu Sufyan mulai mendesak Rasulullah SAW bahwa karena dia tidak hadir pada waktu perjanjian Hudaibiyah, maka perjanjian baru harus dibuat. Akan tetapi Rasulullah SAW tidak memberikan jawaban apapun terhadap ucapannya karena menjawabnya akan mengungkapkan rahasia. Dalam keadaan putus asa dan bingung, Abu Sufyan berdiri di masjid dan mengumumkan, wahai manusia, aku mengumumkan perdamaian bagi kalian dari pihak penduduk Mekah. Mendengar hal ini, kaum muslim tertawa atas kebodohannya. Dan Rasulullah SAW bersabda, Abu Sufyan, kamu mengatakan ini secara sepihak. Kami tidak membuat perjanjian semacam itu denganmu. Tim Research Cell kita menulis catatan tentang hal ini. Pernyataan Abu Sufyan bahwa ia tidak hadir pada saat perjanjian Hudaibiyah adalah patut dipertanyakan. Ini adalah menurut pendapat mereka. Bagi orang awam, ini tampak tidak terlalu penting, tetapi bagi orang-orang yang ingin mendalami permasalahan sejarah, mungkin akan lantas bertanya bahwa pernyataan "aku tidak hadir" ini patut dipertanyakan.
Hal ini adalah karena dalam beberapa kitab sejarah dan sirat kehidupan Nabi disebutkan bahwa pada saat kedatangannya ke Madinah, Abu Sufyan mengatakan bahwa ia tidak hadir pada saat perjanjian Hudaybiyah. Namun kebanyakan kitab sejarah diam tentang hal ini. Beberapa kitab sejarah Nabi memang memuat pernyataan bahwa ia mengatakan aku tidak hadir. Tetapi kebanyakan kitab diam dan kebanyakan sejarawan tidak menyebutkan perkataan Abu Sufyan ini. Hal ketiga adalah, apakah Abu Sufyan benar-benar tidak hadir pada saat perjanjian Hudaybiyah? Dalam Kitabul Maghazi karya Waqidi, dalam Sirat Halabiyah dan beberapa kitab lainnya dinyatakan bahwa ia tidak hadir pada kesempatan itu. Tetapi dalam kebanyakan kitab sejarah dan sirah disebutkan bahwa pada saat perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah SAW mengutus Hazrat Utsman ke Mekah untuk memberitahu Abu Sufyan dan para pemimpin Quraisy lainnya bahwa mereka tidak datang untuk berperang. Ini menunjukkan bahwa Abu Sufyan ada pada waktu itu. Namun, yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa pada saat terjadi perjanjian Hudaybiyah, ia tidak datang untuk berbicara dengan Nabi Muhammad SAW dan tidak juga ia sendiri datang untuk membuat perjanjian, meskipun ia adalah pemimpin Quraisy. Tanda tangan atau kesaksiannya juga tidak terdapat pada perjanjian tersebut. Oleh karena itu, mungkin saja ketika ia mengatakan di Madinah bahwa aku tidak hadir pada saat perjanjian Hudaybiyah, maksudnya adalah bahwa ia tidak hadir pada saat penandatanganan perjanjian, atau ia memang tidak hadir di sana. Jadi mungkin ia mengulang perkataan yang sama ketika datang ke Madinah bahwa tanda tangannya saat itu tidak ada. Bagaimanapun, seperti yang saya sampaikan, ini adalah pendapat tim Research Cell. Mereka sendiri membantah seluruh rincian yang mereka sampaikan tentang anggapan bahwa aku tidak terlibat dalam perjanjian, karena memang tanda tangannya tidak ada pada perjanjian tersebut, meskipun ia adalah pemimpin. Inilah yang mereka tulis. Jadi, Abu Sufyan mungkin menggunakan ini sebagai alasan. Oleh karena itu, tidak perlu merasa ragu bahwa ketika ia datang ke Madinah, ia mengatakan bahwa dirinya tidak terlibat dalam perjanjian. Apa yang ia katakan itu memang benar. Ya, mungkin ada kesalahan perawi dalam menyampaikan kata-kata terlibat dan hadir. Tetapi kejadian-kejadian tersebut lebih menunjukkan bahwa ia mengumumkan bahwa ia bukan bagian dari perjanjian tersebut. Inilah fakta yang muncul, dan Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu juga menulis bahwa ia mengatakan hal ini, dan beliau menerima pernyataan tersebut, dan ini tampaknya benar bahwa ia tidak terlibat dalam perjanjian, dan kita memahami bahwa maksudnya adalah ia tidak hadir. Bagaimanapun, ini adalah masalah sejarah yang telah saya sampaikan, sehingga tidak perlu ada keraguan atau pertanyaan lagi tentang hal ini. Ini sudah jelas. Jadi mengenai rincian persiapan untuk misi ini tertera, Rasulullah SAW mulai mempersiapkan perjalanan dengan sangat rahasia. Nabi SAW memerintahkan orang-orang untuk bersiap-siap melakukan perjalanan, tetapi tidak memberitahu mereka kemana tujuannya. Demikian juga beliau SAW bersabda kepada Hazrat Aisyah, "Siapkanlah perlengkapan perjalananku." Setelah mengatakan ini, beliau SAW keluar dari rumah. Lalu Hazrat Abu Bakar masuk menemui putrinya, Hazrat Aisyah. Pada saat itu, Hazrat Aisyah sedang menyiapkan perlengkapan Rasulullah SAW. Hazrat Abu Bakar bertanya, apakah Rasulullah SAW bermaksud pergi untuk suatu ghazwah atau pertempuran? Hazrat Aisyah diam. Kemudian Hazrat Abu Bakar berkata, mungkin beliau bermaksud pergi ke arah Romawi, atau mungkin bermaksud pergi ke arah Najd, atau mungkin bermaksud berangkat ke arah Quraisy. Tetapi masa perjanjian dengan mereka masih berlaku. Hazrat Aisyah tetap diam pada setiap pertanyaannya dan tidak memberikan jawaban apapun. Sementara itu, Nabi SAW kembali. Maka Hazrat Abu Bakar bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah Anda bermaksud pergi ke suatu tempat?" Beliau menjawab, "Ya." Kemudian Hazrat Abu Bakar bertanya, "Apakah Anda bermaksud pergi ke arah Banu Asfar, yaitu orang-orang Romawi?" Beliau menjawab, "Tidak." Hazrat Abu Bakar bertanya, "Apakah Anda bermaksud pergi ke arah penduduk Najd?" Beliau menjawab, "Tidak." Hazrat Abu Bakar bertanya, "Mungkin Anda bermaksud pergi ke arah Quraisy?"
Beliau menjawab, ya. Atas hal ini, Hazrat Abu Bakar bertanya, bukankah ada perjanjian antara Anda dan mereka, yaitu perjanjian Hudaibiyah? Beliau menjawab, apakah engkau tidak mengetahui apa yang telah mereka, yakni Banu Ka'ab, lakukan terhadap kabilah Khuza'ah? Kemudian menjelaskan lebih lanjut tentang kejadian ini, dalam Sirat Halabiyah tertera, Hazrat Abu Bakar bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Anda telah memutuskan untuk melakukan perjalanan? Beliau menjawab, ya. Hazrat Abu Bakar bertanya, kalau begitu apakah saya juga harus bersiap-siap? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. Hazrat Abu Bakar bertanya, wahai Rasulullah, kemanakah Anda bermaksud untuk pergi? Beliau menjawab, untuk menghadapi Quraisy. Tetapi beliau juga menambahkan, Abu Bakar, untuk saat ini rahasiakanlah hal ini. Singkatnya, Rasulullah SAW memerintahkan orang-orang untuk bersiap-siap, tetapi beliau tidak memberitahu mereka kemana beliau bermaksud untuk pergi. Setelah itu, Rasulullah SAW mengirim pesan kepada kaum muslim di desa-desa dan daerah sekitar, dan memerintahkan mereka, siapa saja yang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhir, hendaklah hadir di Madinah pada bulan Ramadan. Sesuai dengan pengumuman Nabi SAW, kabilah-kabilah Arab mulai datang ke Madinah. Kabilah-kabilah yang tiba di Madinah adalah Banu Aslam, Banu Ghifar, Banu Muzainah, Banu Ashja, dan Banu Juhainah. Menurut satu riwayat, Nabi SAW pertama-tama memanggil Hazrat Abu Bakar untuk bermusyawarah, kemudian memanggil Hazrat Umar untuk bermusyawarah, dan kemudian memerintahkan semua muslim untuk bersiap-siap melakukan perjalanan. Dalam menggambarkan hal ini, Hazrat Muslim Maud menulis, Rasul Karim SAW bersabda kepada salah seorang istrinya, mulailah menyiapkan perbekalanku untuk perjalanan. Beliau mulai menyiapkan perbekalan perjalanan dan berkata kepada Hazrat Aisyah, siapkanlah tepung dan sebagainya, atau pangganglah biji-bijian untukku. Makanan semacam itulah yang biasa dimakan pada saat itu. Maka Hazrat Aisyah mulai menyaring tanah dan sebagainya untuk memisahkannya dari biji-bijian, yakni membersihkan biji-bijian. Hazrat Abu Bakar datang ke rumah menemui putrinya dan melihat persiapan ini lalu bertanya, Aisyah, apa yang sedang terjadi? Apakah ini persiapan untuk perjalanan Rasulullah SAW? Ia menjawab, tampaknya memang persiapan untuk perjalanan. Beliau SAW telah memerintahkan untuk mempersiapkan perjalanan. Hazrat Abu Bakar bertanya, apakah ada rencana untuk berperang? Ia berkata, saya tidak tahu. Yani Hazrat Aisyah menjawab, saya juga tidak tahu. Rasulullah SAW telah memerintahkan untuk menyiapkan perbekalan perjalanan beliau, dan kami sedang melakukannya. Hazrat Aisyah menjawab, kami hanya menyiapkan perbekalan, tetapi kemana tujuannya dan untuk apa kami tidak tahu. Setelah 2 atau 3 hari, beliau SAW memanggil Hazrat Abu Bakar dan Hazrat Umar dan bersabda, lihatlah, kalian tahu orang-orang Banu Khuza'ah telah datang dengan cara seperti ini. Kejadian ini telah terjadi dan Allah telah memberitahukan kepada aku sebelumnya tentang kejadian tersebut, bahwa mereka telah melakukan pengkhianatan dan bahwa kaum muslim telah membuat perjanjian dengan mereka, sekarang bertentangan dengan iman. Jika kita menjadi takut dan tidak bersiap untuk menghadapi mereka setelah melihat keberanian dan kekuatan orang-orang Mekah, bagaimanapun kita harus pergi ke sana. Apa pendapat kalian? Hazrat Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, Anda telah membuat perjanjian dengan mereka, dan lagi pula mereka adalah kaum Anda sendiri. Maksudnya adalah, apakah Anda akan memerangi kaum Anda sendiri? Rasulullah SAW menjawab, kami tidak akan memerangi kaum kami, tetapi kita akan memerangi para pelanggar perjanjian. Kemudian beliau bertanya kepada Hazrat Umar. Ia berkata, Bismillah, saya selalu berdoa agar hari ini datang dan kita dapat berperang melawan orang-orang kafir. Rasulullah SAW bersabda, Abu Bakar memiliki sifat yang lembut, tetapi perkataan yang benar keluar dari lidah Umar. Umar telah mengatakan hal yang benar. Beliau memerintahkan bersiaplah, kemudian beliau mengirimkan pengumuman ke suku-suku di sekitarnya bahwa siapa saja yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya harus berkumpul di Madinah pada hari-hari awal bulan Ramadan. Rasulullah SAW mengambil berbagai langkah untuk menjaga kerahasiaan perjalanan ini. Beliau mengirim satu kelompok yang terdiri dari 8 orang di bawah pimpinan Hazrat Abu Qatadah ke arah lembah Azam yang berlawanan arah dengan Mekah.
sehingga orang yang mencari tahu akan mengira bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bermaksud pergi ke arah itu dan kabar tidak dapat tersebar. Azam adalah sebuah lembah di Najd ke arah timur yang berjarak 36 mil dari Madinah. Selain itu, Rasulullah SAW mengirim beberapa orang di sekitar Madinah dengan tugas untuk mengembalikan setiap orang asing yang hendak pergi ke arah Mekah. Hazrat Umar ditunjuk untuk mengawasi seluruh misi ini dan beliau terus berkeliling sebagai pengawas. Setelah mengambil semua langkah pencegahan ini, Rasulullah SAW mengangkat tangan untuk berdoa dan memohon, Allahumma khuz ala asma'ihim wa absarihim wa la yarawna illa baghta wa la yasma'una bina illa fuja'a. Wahai Allah, tutuplah pendengaran dan penglihatan orang-orang Quraisy, yaitu tutuplah mata-mata mereka agar mereka tidak dapat melihat kami dan agar kami secara tiba-tiba sampai kepada mereka, yakni mereka tidak mendapat berita apapun tentang kami kecuali berita tentang kami yang secara tiba-tiba sampai kepada mereka. Ada juga doa lain beliau sallallahu alaihi wasallam, Allahumma khuzil uyuna wal akhbaru an Quraisyin hatta nabgotaha fi biladiha. Ya Allah, tahanlah mata-mata dan pencari berita dari Quraisy hingga kami tiba di tempat mereka secara tiba-tiba. Penjelasan lebih lanjut insya Allah akan dilanjutkan nanti. Setelah itu beliau memulai perjalanan. Saat ini, saya pun ingin menyampaikan berkenaan dengan keadaan umum dunia saat ini, bahwa sebagaimana saya sering sampaikan, teruslah banyak berdoa. Kemungkinan menyebarnya perang terus meningkat dan berdoalah kepada Allah Ta'ala agar Dia melindungi kita dari kehancuran. Hal ini karena sekarang Israel telah menyerang Iran dan situasi perang ini telah menjadi sangat berbahaya. Orang-orang ini, pemerintah Israel, hanya menginginkan untuk menimpakan kerugian pada negara-negara Muslim satu demi satu. Akan tetapi negara-negara Muslim kini masih sedang tertidur. Mereka tenggelam dalam kemajuan mereka sendiri dan tujuan pribadi mereka, dan mereka tidak memahami apa yang akan terjadi. Umat Muslim sudah tidak menjalankan amalan dan tidak lagi menaruh perhatian pada doa. Dan dalam keadaan seperti ini, mereka bahkan tidak sanggup membayangkan kerugian apa yang akan terjadi. Semoga Allah Ta'ala memberi mereka pemahaman dan semoga mereka menaruh perhatian ke arah ini dan berusaha untuk menciptakan persatuan. Jangan sampai karena ini adalah sekte tertentu atau itu adalah sekte tertentu, maka kita tidak akan membantu mereka. Semua negara berada dalam bahaya karena al-kufru millatun wahidah. Orang-orang kafir telah menjadi satu negara dan umat Muslim juga harus menjadi satu umat. Hanya dengan begitu mereka dapat diselamatkan dan tidak ada cara lain. Semoga Allah Ta'ala melindungi setiap orang yang tidak bersalah dan setiap orang yang terzalimi dari kerugian yang besar. Dan kita juga harus memberikan perhatian yang lebih besar pada doa-doa. Semoga Allah Ta'ala memberi taufik kepada kita untuk menjalankannya. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر